Assalamualaikum, halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Tora Akadira, NIDN 0006027612, dosen program studi S1 Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan PDD UKT PT, pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yakni perilaku organisasi dengan metode penyampaian atau delivery system, interaksi atau interaction, dan pengukuran atau assessment. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 7 dengan jumlah 3 SKS. Mata kuliah ini menyajikan materi mengenai karakteristik dan perilaku manusia, pengertian budaya, budaya organisasi dan kinerja, teori dan proses organisasi, gaya kepemimpinan, kekuasaan dan wewenang, hubungan antar manusia, komunikasi dan pengambilan keputusan, motivasi dan prosesnya, dinamika kelompok, dan metode evaluasi kinerja. Selanjutnya, capaian mata kuliah perilaku organisasi adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami makna dan hakikat perilaku organisasi, serta dapat menerapkan teori atau konsep yang ada dalam praktik kehidupan berorganisasi. Pada mata kuliah perilaku organisasi, mahasiswa akan mempelajari beberapa materi. 1. Menjelaskan pentingnya karakteristik dan perilaku manusia. 2. Menjelaskan budaya organisasi dan kinerja, teori dan proses organisasi. Ketiga, menjelaskan gaya kepemimpinan. 4. Menjelaskan kekuasaan dan wewenang. 5. Menjelaskan hubungan antar manusia. 6. Menjelaskan komunikasi dan pengambilan keputusan. 7. Menganalisis motivasi dan prosesnya. 8. Menunjukkan dinamika kelompok. Dan terakhir, 9. Menunjukkan metode evaluasi kinerja. Penyampaian atau delivery system pada kuliah perilaku organisasi menggunakan sinkronus dan asinkronus. Asinkronus berinteraksi melalui Learning Management System LMS melalui laman e-learning.ut.ac.id. Sinkronus melalui media Zoom atau Microsoft Teams. Bahan ajar yang digunakan adalah BMP ADPU 4431 perilaku organisasi yang dapat diakses oleh mahasiswa di ruang baca virtual pada laman pustaka.ut.ac.id. Mahasiswa juga diharapkan banyak membaca dari jurnal, artikel, atau video pengayaan lainnya sesuai materi yang diberikan. Metode pembelajaran melalui LMS adalah berisi materi, diskusi, dan tugas. Sistem pengukuran atau asesmen menggunakan diskusi pada setiap sesi, tugas mata kuliah sebanyak 3 kali juga, dan ujian berbentuk esai. Demikianlah presentasi saya mengenai mata kuliah perilaku organisasi. Berikutnya, izinkan saya menyampaikan pengajaran mata kuliah perilaku organisasi melalui sinkronus dengan media Zoom atau Microsoft Teams. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riki, Fahmi, Encipa, Suci, Hanifah, Prista, terima kasih. Bapak berdoa mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, kalian selalu sehat. Karena itu memang yang utama sih. Sehat itu mahal, kata orang-orang. Ya, terima kasih Bu Prista. Izin saya absen dulu ya. Fahmi, Hanifah, Ancifa, Prista, Riki, Patricia, Putri yang belum hadir nanti mudah-mudahan dia bisa gabung sama kita ya. Nah, di modul 8 ya. Kalau kalian ingat bahwa konflik itu penting bagi suatu organisasi. Karena tanpa konflik, organisasi belum bisa evaluasi kinerja ini. Sebentar ya. Share dulu. Oke. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Untuk memahami ini, kita ini sebagai mahasiswa dan saya pun harus mempelajari apa itu definisi evaluasi kinerja, analisis kinerja, tujuan yang ini dicapai, dan kriteria evaluasi kinerja. Nah, ada 5 tahapan menurut Weiss dan Paulus ini.
Ini kalau dilihat cara tentang tahapan analisis kinerja itu. Semua orang kan ingin dinilai ya, organisasi itu juga demikian. Apakah yang dihasilkan itu adalah bernuansa positif atau tidak? Nah, itu ditentukan oleh kinerjanya. Tuh, ini saya perlebar ya, biar kelihatan ya. Nanti boleh ditanya loh ya, tidak masalah kalau rekan-rekan ingin bertanya pada saat saya menjelaskan. Nah, kalau Gibson itu bilangnya tujuan evaluasi kinerja itu adalah mencari kesimpulan yang evaluatif, mengembangkan karya melalui program, meningkatkan pengertian manajerial, tujuan evaluasi. Kenapa dibilang yang pertama mencari kesimpulan yang evaluatif? Kita ingin mengoreksi lah apakah yang dilakukan selama ini, pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi itu sudah berjalan atau belum. Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang menonjol, apa yang seharusnya dilakukan atau tidak. Yang kedua, pengembangan karya melalui program. Nah, di dalam organisasi ada perencanaan biasanya. Di dalam perencanaan itu contoh, Fahmi ingin di Alfa itu berjalan dengan bagus penjualannya. Ada program yang dijalankan. Ada diskon, ada penjualan minyak goreng. Permasalahan itu bisa dihentikan atau kita atasi dengan cara mana? Pokok perbandingan itu pada tahapan bagaimana kita membandingkan persoalan-persoalan tadi yang sudah terdokumentasi dan kita pilih di antara itu. Dengan membandingkan ini kita tahu penyelesaian yang paling benar atau paling sesuai dengan kebutuhan organisasi mana yang akan kita pilih. Pokok terakhir adalah klasifikasi. Nanti kita akan menentukan dari perbandingan ini yang akan kita pilih dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Ya, pendekatan Maaf, evaluasi. Pak. Kenapa? Kak Tolong. Ini slide-nya nggak Nggak jalan ya? Nah, sekarang udah kelihatan belum? Ini yang terjadi tuh. Nah, udah kelihatan belum? ya Udah. udah. Oke. Ya. Risa boleh unmute loh kalau mau bilang. Nah, ini katanya kalau memakai pendekatan ini berharap karena manajemen by objektif ya, ini pendekatannya bukan hanya evaluasi belaka, namun juga terdapat program motivasi menyeluruh, teknik perencanaan, dan atau program perubahan dalam mengembangkan organisasi. Hakikat MBS atau MBO ini kita harus lihat nih kira-kira untung dan ruginya MBS atau MBO ini. Ini Bapak nanya nih, ada tahu nggak kira-kira keuntungan atau kerugian kita melaksanakan MBO? Prista, boleh jawab Prista? Nggak apa-apa, nggak ada ininya kok. Nih kalau kita melaksanakan MBO, manajemen by objektif, itu kira-kira apa Prista? Ini apa kerugiannya Pak? Ini saya lihat di modul Pak. Iya. Modul 9. Apa itu cerita? Boleh lah cerita. Iya, modul 9. Pemusatan pada hasil saja, maka dapat melupakan pencapaian tujuan. Terus? Sering melaksanakan MBO tidak tepat dan manajer puncak tidak terlibat. Lalu mendapatkan proses. Ya, kemudian kalau ada permasalahan dapat disampaikan gitu loh. Atau dapat dipecahkan secara bersama-sama. Nah, meningkatkan kemampuan terakhir ini nih kalau bisa nih. Kemampuan manajer itu kan semakin tadi yang tujuan awal tadi tujuan dari modul 9 ini hubungannya dengan evaluasi kinerja itu meningkatkan kemampuan manajerial. Itu bisa tercapai. Dengan syarat tadi ya teman-teman, kalau itu berhasil, maka pimpinan puncak dan middle-nya itu sangat menentukan apakah nanti evaluasi ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ya. Pemusatan pada hasil ini kalau kerugian yang disebutkan Prista tadi dapat melupakan pencapaian tujuan. Nah, ini yang menjadi persoalan karena kita sering evaluasi, tapi dalam satu sisi kita lihat bahwa kita pada hasilnya aja, tapi prosesnya belum kita pelajari dengan baik lah gitu ya. Nah, ini pelaksanaan MBO itu sangat dilihat dari manajemen objektif ini oleh manajer puncak dan manajer middle-nya aja. Ya. Karena tidak terlibat, yang banyak terlibat itu yang bawah. Proses administrasi yang itu yang dipentingkan.
Persiapan pelatihan sistem MBO itu kurang memadai bagi karyawan yang diminta menetapkan tujuan dan sasaran. Nggak mungkin kan karyawan dan tujuan itu menentukan satu persatu. Nah, organisasilah yang harus membuat itu. Kinerja itu karena dia bareng-bareng, jadi yang kinerja pegawai itu disupport sama kinerja yang lain. Itu yang ruginya ini, ya. Dan kita harus paham bahwa setiap sistem ada kelemahannya, termasuk di MBO ini, ya. Kalau untuk meningkatkan bagaimana nanti operasionalnya supaya MBO itu bisa jalan ini nih. Karena dia disebut manajemen dan organisasi sistem 4 MBO itu, maka supaya bisa operasional itu bisa jalan, Likert itu mencoba melihat dari 9 ciri lah kalau bisa. Yang pertama, kenapa dia yang pertama kali itu munculkan? Kepemimpinan yang sportif. Itu awalnya tuh. Karena dia sangat tergantung pada kepemimpinan seseorang. Kemudian motivasi yang berkembang. Karena leadernya ini bisa memimpin dengan bagus, bisa memotivasi pegawai-pegawainya itu, maka dia harus bisa sportif kepemimpinan yang diambil oleh leadernya ini ya. Kemudian komunikasi terbuka. Ini komunikasi itu kadang-kadang tuh dituntut nih supaya MBO ini bisa jalan dengan bagus tuh. Kalau komunikasi itu terhalang, maka ada persoalan di sana. Interaksi antar karyawan yang positif dan saling percaya itu penting banget. Nah, kemudian menetapkan tujuan secara bersama, mengembalikan keputusan secara bersama pula, pengendalian dan kinerja yang tinggi nantinya. Diharapkan dengan begitu MBO ini bisa berjalan dengan bagus atau manajemen organisasi sistem 4 ini. Ya. KB3 ini bicara tentang, tadi kita sudah bicara tentang MBO. Nah, MBO itu masuk ke ranah di dalam pembelajaran oleh Peter Drucker ya, yang tadi kita sebutkan itu dari orang barat lah. Tapi dikembangkan kembali oleh orang Jepang melalui pengendalian mutu terpadu yang tadi Bapak sebutkan di awal. Kalau di Alpha itu setahu Bapak ya, di kasir itu kalau ada yang kurang itu menjadi tanggung jawab oleh kasir nanti. Bener nggak itu Pak Mi? Kalau di Alpha atau di retail itu. Gimana Pak Mi? Bisa cerita tentang pengawasan Ya, di gimana tuh Pak Mi? Boleh cerita? ya itu udah jadi tanggungan kalau misalnya nanti setor kurang itu jadi tanggungan kasir. Bisa dipotong ya gajinya per bulan ya Pak Mi ya? Kalau untuk dipotong itu di barang Pak. Jadi nanti Oh per bulan barang. ditotalin ya barangnya 1 bulan tuh misalnya barangnya hilangnya 1 juta. Nah ada BTK Pak, batas toleransi toko. Jadi misalnya batas toleransinya tergantung sales. Kalau salesnya besar, toleransinya juga besar. Kalau kecil, toleransinya kecil. Jadi kalau misalnya toleransinya 500.000, nah yang 500 ribunya lagi sisanya itu dipotongin sesuai grade. Oke, itu berurutan bahwa yang manajer toko sama yang ke bawah-bawah itu ngikut semua, Ya kena kalau semua di itu. kalau di toko itu ada tiga jadi kepala toko, staff, Oh, sama level bawah kru. nah itu kena Jadi semua itu tuh. beda-beda potongan ya. Oh beda-beda. Nah kan itu yang berbagi tadi, berbagi tanggung jawab tadi, jadi satu persatu. Kalau mutu produksi itu gimana cara menentukan ini, Pami, bahwa produk yang datang itu sesuai dengan yang kan ada biasanya bawa ada mobil itu ya. Oke, terima kasih Pak Mi. Terima kasih ini buat teman-teman semua itu dari segi kalau retail. Nah, saya coba kalau siapa lagi yang sudah kerja? Kalau Suci gimana Suci? Kalau di dalam pekerjaan Suci selama ini gimana sih kalau metode pendekatan dengan untuk pengendalian mutu terpadu ini? Ada nggak? Contoh pengawasan. Nah, Kebanyakan pengawasan ya. Biasanya habis ini sih Pak laporan keuangan ya, bulanan. oke. Beberapa hal itu menurut Bapak sih sebagai pembelajaran di dalam administrasi publik, bagaimana kita melihat MBO ini, manajemen by objective ini, pendekatan yang dilakukan ada 3 untuk menjadi pengendalian mutu terpadunya. Oke. Nah, ini teman-teman mahasiswa sekalian sudah tahu proses pengendalian mutu terpadu ini enggak? Ini kalau dalam segi manajemen akan kebaca dari yang pertama ini plan. Plan, do, check, act. Ya, plan, do, check, act. Action ini maksudnya. Ya, plan itu adalah perencanaan.
dulu itu melakukan, kemudian ini bagian evaluasi nih. Nah, ini actionnya lagi dari hasil dari sini, namanya action. Dari hasil evaluasi ini. Makanya itu disebut, kalau dulu ada namanya Bapak Manajemen itu, Benjamin Franklin itu pernah bilang begini, jika gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu penting tuh. Jadi kita paham, kalau kita tidak punya perencanaan yang bagus, yang nomor satu ini, bisa jadi di do-nya akan error, di check-nya akan error, di action-nya ini juga error. Artinya kita harus bisa merencanakan dengan baik segala sesuatunya di dalam organisasi, sehingga bisa minimal kita sudah merencanakan dengan baik dulu. Nah, kalau tidak ada action, maka perencanaan tinggal hanya perencanaan. Kalau tidak ada kalau ada action tapi tidak ada dilakukan evaluasi, maka belum tentu tuh apa yang dilakukan itu bisa mencapai tujuan. Setelah dievaluasi, maka lakukan kembali. Apa yang dilakukan? Mengecek kembali apa yang kurang, apa yang lebih, atau yang baik dari organisasi tersebut. Makanya ini PDCA cycle itu sangat penting, teman-teman, ya, di dalam organisasi, termasuk organisasi administrasi publik. Nah, nih, prinsip-prinsip PMT itu ada yang pertama, ini yang penting nih, saya setuju kalau seandainya di tempatnya Fahmi, atau tempatnya Anjipa, atau tempatnya Suci, Krista, Riki, dan Hanifah, ini bisa belajar nih dari sini. Bahwa pengendalian mutu terpadu itu berorientasi pada pelanggan. Kenapa ini dulu dipakai di manajemen by objective ini, dan selanjutnya di KCA, Total Quality Control, TQC itu, dulu itu lebih ke arah yang namanya ekonomi. Tapi sebenarnya itu bisa diterapkan dalam pelayanan publik. Contoh, Suci tadi sudah menyelenggarakan misalnya di Dinas Kesehatan. Bagaimana memberikan pelayanan di Dinas Kesehatan itu sehingga orang yang ingin, saya tidak tahu apakah nanti berobat atau mendapatkan kartu atau apa yang pentingan itu dapat dilayani dengan baik. Ya, artinya berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, kualitas mencakup setiap kegiatan. Setiap kegiatan itu harus tercatat. Nah, kualitas itu juga nomor 3-nya ini menjadi komitmen setiap pegawai. Harus memberikan yang terbaik. Kalau di swasta itu sudah yakin sih selama ini rata-rata ya. Tempat Fahmi itu harus memberikan yang terbaik supaya orang itu datang lagi tempat Fahmi. Ya kan? Mau belanja lagi, oh di Alfa gini pelayanannya. Apalagi kalau setelah memberikan pelayanan itu kita berikan terima kasih, silakan berbelanja kembali, gitu kan? Atau di tempatnya Suci, di tempatnya Anjipa yang berkaitan dengan notaris misalnya. Bapak ini terima kasih sudah mempercayakan ya apa ya tadi. Anjipan. Efektif, apa bedanya efektif dan efisien? Efektif dan efisien. Iya. Kalau menurut saya, Pak, Iya. kalau efektif itu pekerjaannya, kalau efektif tuh hal yang benar menurut saya. Tujuan dan targetnya udah ditetapkan. Jadi hasilnya tuh sesuai apa yang direncanakan. Kalau sumber dayanya seminimal mungkin, tapi kita bisa mencapai tujuan gitu. Itu jawaban yang benar, Anjipa. Di Fahmi, Suci, Riki, boleh di ini ya, pakai kalau nggak bisa misalnya Riki, laptop error ya, laptop error kasihan tuh. Ngisi survei kuesioner Pak biasanya oke. Gimana Prista? Apa saja yang diperlukan untuk evaluasi? Itu apa aja Pak? Oke. Kalau apa saja yang diperlukan untuk melakukan evaluasi ya? Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak pertanyaan yang bagus itu. Kita kan nggak mungkin tiba-tiba melakukan evaluasi tanpa ada panduan. Nah, untuk itu kalau kita ingin itu kan teman-teman lihat sendiri deh kalau budaya orang Jepang dengan orang kita itu jauh berbeda ya. Jauh berbeda. Lebih bagus kita atau lebih bagus mereka dari tingkat pekerjaan? Ayo jawab jujur aja ya. Ayo, bagus orang Jepang nggak kayaknya? Nah, Jepang. Pak. Ini pekerjaan nggak yang lain ya. Fahmi gimana? Kira-kira setuju nggak dengan pendapat Prista sama Suci? Setuju Pak. Indonesia banyak banget. Iya. Itu terjadi sama kita, organisasi di kita ini nggak model begitu.
kebanyakan kita, ya budaya itu menentukan salah satunya. Kenapa nanti kita sandingkan perilaku organisasi ini dengan budaya organisasi itu dekat sih sebenarnya. Ya, dekat. Mereka itu saling kait-mengkait. Nah, kalau orang Jepang itu terlambat sedikit, mereka sudah worry duluan lah, khawatir gitu. Nah, terhadap evaluasi ini seharusnya budaya kita itu melihat budaya yang model orang Jepang tadi. Tetapi itu dalam satu sisi ya, jangan disamaratakan. Tapi kalau budaya yang namanya harakiri jangan ikutin, beda sama kita. Nah, khusus evaluasi kinerja ini, PMT ini, teman-teman bisa ikutin penilaian mutu terpadu ini. Bisa nih teman-teman ya. Harusnya ISO ya Pak. Nah itu beda nggak sih Pak sama LDO Pak? Oke, ISO Internal Standard Organization. Sebenarnya salah satu sih kalau ISO itu. Salah satu yang akan menjadi pengendalian mutu terpadu. Karena di ISO itu ada standar yang pertama itu kalau nggak salah itu ada bagaimana ISO nanti akan belajar lebih banyak ke arah prosedur yang dijalankan. Kalau di ISO itu lakukan apa yang kalian tulis, nah itu bisa juga tuh. Lakukan apa yang kalian tulis apa yang kalian lakukan. Contoh Pami, datang jam 7. Nah itu kan Pami sudah nulis tuh jam 7 datangnya. Maka yang dilakukannya datang jam 7. Bagian dari PMT itu adalah ISO salah satu. Dia lebih cenderung kepada prosedur sih sebenarnya. Ya. Itu jawaban saya untuk jawab pertanyaan dari Suci. Oke. Ada indikator kinerja yang relevan untuk mengukur hasil dari proses PDCA itu atau enggak ya? Bagus sekali nih. Kita balik lagi ya. Saya balik lagi ke tadi ya, Pak ini yang tadi saya share lagi ya. Saya share lagi. Yang ini ya. Ini kalau kita lihat semuanya harus punya ukuran. Misalnya perencanaan. Nah ini tahapan perencanaan dari kalau di kementerian itu ya. Kementerian itu sejak bulan Januari sudah melaksanakan namanya Pagu untuk perencanaan keuangan ini. Anggaran pendapatan belanja negara itu. Sejak Januari itu sudah dilakukan perencanaan. Nah, semuanya udah dikumpulin, nanti akan keluar pagu indikatif. Pagu indikatif itu masih indikasi lah gitu. Kita bisa mengevaluasi perencanaan ini, apakah setiap pelaksanaan itu sudah terjalankan. Misalnya dari jadwalnya, when, dari kapannya itu. Kapan mulainya Januari, Juni, Juli, Agustus, sampai nanti di bulan November atau Desember itu ditetapkan oleh, kalau nggak salah oleh Presiden. Nanti Presiden akan menentukan tuh bahwa APBN tahun 2026 tuh segini nih. Nah perencanaan itu harus punya waktu tuh. Kalau lewat dia nggak akan bisa dilakukan lagi. Nah, ada KPI-nya juga, Key Performance Indicator-nya juga dari plan. Kemudian dari do, kita harus tahu kalau sudah direncanakan, do-nya ini kita bisa evaluasi. Sejauh mana perkembangan itu berjalan. Kalau seandainya perencanaannya udah oke, pelaksanaannya seperti apa. Nah dari pelaksanaan ini kita akan bisa lihat nih, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, kapan dilakukan, di mana dilakukan. Ada KPI-nya juga. Contoh, 10 kalau di kementerian dulu ya, tempat Bapak dulu, ada 10 bangunan yang harus dibangun, di perencanaan 10 bangunan. Ya harus dilakukan 10. Nah, jika itu tidak sampai, maka harus dievaluasi itu. Pak. Akhirnya kita evaluasi bagian evaluasi ini. Nah, ceknya ini bisa dilihat nih, ceknya 10 bangunan itu terbentuk 10 bangunan atau belum. Jika 9, apa yang harus dilakukan? Oh ini. Maka itu kita harus ada pembuatan ceknya itu, di list kira-kira. Cara ngeceknya gimana? Berhasilnya bangunan itu terbangun 10. Kalau itu cuma 9 gimana? Salahnya di mana? Kekurangannya di mana? Sama kayak kita tuh Pak. Kita bisa menentukan evaluasi diri sendiri misalnya. Itu harus dicek. Oh ternyata sayanya salah di sini, kurangnya di sini. Lalu ada action. Action itu berupa bagaimana kita mengantisipasi perubahan-perubahan tadi. Kalau 10 bangunan terbentuk, terus gunanya untuk apa? Di actionnya itu. Kalau 9 yang terbentuk, terus satunya kemana? Gitu. Ada key performance indicator-nya semua. Semuanya ada. Nggak bisa, nggak ada panduan nanti kita. Makanya PMT itu membutuhkan itu. Kemudian mutu terpadu itu harus ada semuanya. Evaluasi. Ya. Oke, Pak ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Bapak stop. Bapak tanya. Kita itu perlu reaktif atau proaktif? Kalau menurut saya proaktif ya Pak. Kenapa itu? Kenapa itu Pak?
Karena proaktif kan mencegah masalah sebelum terjadi ya. Ini sepengetahuan saya. Luar biasa nih. Kayaknya Cipa udah baca buku nih, kayaknya banyak nih. Makasih ya Cipa. Ya, Prista, Pak. Suci, Fahmi, Hanifa, dan Ricky. Nah, kalau kita ngelihat proaktif itu memang untuk usaha mencegah. Makanya kalau pencegahan itu kan lebih baik daripada, kalau di istilah kesehatan itu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah mengobatin itu biasanya butuh dana yang besar. Salah satunya, belum lagi butuh waktu yang banyak, yang panjang, dan segala macam. Nah, kita berharap kalau seandainya kita proaktif itu mencegah segala sesuatu. Di dalam evaluasi seharusnya itu menjadi pegangan, tetapi dalam pelaksanaannya bisa jadi kita banyak kurangnya. Ya, proaktif itu, kita ingin berjalan dengan sesuai dengan yang kita mau lah gitu. Kalau ini mencegah dulu, jangan sampai itu terjadi. Kalau sudah terjadi, sulit untuk bisa mengembalikan lagi itu. Butuh waktu lah. Ada lagi kah? Boleh diketik kalau nggak bisa. Tapi metode yang kita harus jalankan itu harus mempunyai panduan. Nah, panduannya itu bisa jadi karena organisasi itu harus bertumbuh, harus menjadi lebih bagus. Supaya dia bisa lebih bagus itu harus dilakukan evaluasi. Evaluasi itu di mana saja sih? Di perencanaan, di pelaksanaan, di evaluasinya sendiri. Kemudian yang berkaitan dengan evaluasi sendiri juga dilakukan evaluasi. Terakhir di actionnya juga harus dilakukan evaluasi. Nah, bagaimana merubah, dan ada beberapa hal yang menurut Bapak kita perlu perhatikan, bahwa di manajemen by objektif ada beberapa yang kelihatannya butuh kepedulian dari kepemimpinan itu, baik yang tingkat paling tinggi supaya kegiatan itu bisa jalan, dan middle-nya juga. Ada keuntungannya yang sudah disebutkan oleh Prista tadi, atau kaitannya dengan apa yang akan dilakukan kalau seandainya kekurangan tadi bisa diisi. Nah, makanya itu di MBO itu diterapkan lagi sama orang Jepang. Kalau MBO itu kan dari orang Amerika kalau nggak salah. Peter Duncan tadi disempurnakan oleh orang Jepang melalui total quality control, ya, total quality TQC, total quality control. Itu mencoba memadukan semua yang berkaitan dengan evaluasi itu, dan lebih didahulukan dalam TQC itu tentang kepuasan pelanggan, itu yang paling utama. Kepuasan pelanggan yang utama itu. Dan setiap evaluasi kita memerlukan KPI, Key Performance Indicator. Kita analisa kira-kira gimana, harus ada ukurannya supaya jangan sampai gini, Ricky itu ternyata bisa menjadi mahasiswa teladan tuh karena apa misalnya? Karena ada indikatornya, ada indikatornya. Kita perlu untuk itu. Dan ditambahkan pula bahwa kita bertanya itu lewat evaluasi ini dengan 5W1H itu tetap menjadi cerminan, ya. Kemudian selanjutnya, kalau yang ingin dicapai tentang pelaksanaan MBO tadi, itu kita sudah bicara tentang bagaimana tahapan perencanaan tujuan, kemudian keuntungan dari yang kerugian dari metode MBO, ya tadi sudah disampaikan. Selanjutnya yang berhubungan mencakup setiap kegiatan atau pekerjaan, kualitas adalah komitmen pegawai, pemecahan masalah adalah peningkatan mutu, gitu ya. Menghargai para karyawan, ini memanusiakan orang-orang yang berada di dalam organisasi. Bisa dilakukan di dalam perusahaan maupun pemerintahan, dalam sektor publik juga bisa dijalankan, ya. Dan syarat-syarat penerapan PMT tadi sudah disampaikan. Sumber daya manusianya harus aktif, totalitas pengendalian, seluruh mata rantainya diikutin, sikap mental yang disebutkan Prista. Kemudian ada juga melakukan persiapan matang, nggak bisa kalau kita nggak matang-matang persiapannya gitu ya. Kemudian mempunyai mental yang positif, memerlukan perubahan sikap, jadi kita harus melakukan perubahan kalau nggak. Dan buat rekan-rekan mahasiswa, semoga ini bisa memberikan manfaat. Dan saya yakin semua mahasiswa itu bisa mencapai, saya ingin teman-teman itu dapat ijazah dan dapat ilmu dua-duanya. Hari ini kita belajar tentang perilaku organisasi, modul 9 tentang evaluasi kinerja, ya. Nanti kalau tugas-tugasnya jangan lupa untuk tetap dikerjakan, disesuaikan, dan mudah-mudahan nanti kalau ujian dapat nilai yang bagus. Contoh nyata sudah ada sama kita, contoh nyata itu sudah sama kita teman-teman semuanya ya, mohon maaf. Dan semoga kita mendapat berkah dari ini. Semangat ya, sampai ketemu kita di lain waktu, lain kesempatan. Semangat, orang administrasi publik harus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.